Pengenan gue banyak sih. Ya buat foya-foya lah. Oke, nama gue Nanto Johar. Gue adalah seorang bisnis dan advertising konsultan di salah satu agensi di Jakarta. Nama gue Putra, bisa lo panggil Ilo atau apapun yang lo mau panggil gue. Prefer sayang. Gue kerja di salah satu creative agency dan gue sebagai kreatif di situ. Oke, nama gua Gali. Gua kerja di salah satu agensi di Jakarta. Gua di situ sebagai orang yang paling ganteng. Ini nama gue Tengku Rahir Putra, a.k.a. Ganteng. Gue kerja di Batara ID dan gue sebagai tukang sapu. Gua itu Gua siapa? gua nggak tahu lu siapa. Lu nanya siapa? Gua apa lu? Oke, nama gua. Oke. Besok aja lah. Sekarang aja. Oke, nama gua Alfi Aulia Fajar. Gua kerja di salah satu vendor di Jakarta, vendor wedding, dan gua sebagai video editor. 100 juta nih, kalau misalnya gue punya uang 100 juta, mungkin pertama kali yang gue lakuin, gue bawa ke bank dulu, gue taruh di Dogecoin atau nggak Bitcoin, karena sekarang lagi naik tuh. Itu opsi satu. Opsi kedua, mungkin gue pengen ngebantu anak-anak jalanan, ngasih kelas lah, ngasih mereka kesempatan untuk belajar mengenai musik ataupun apa yang mereka sukain. 100 juta itu yang bakal gue pakai pertama adalah buat pengenan gue banyak sih. Apa tuh? Di dua hal aja coba pilih. Pertama, Sepak panjang Shopee. gue pengen motor deh, otomotif. Gue suka banget sama motor-motor tua. Mungkin gue akan beli motor-motor tua. Yang kedua, gue akan beliin motor tua buat orang-orang yang nggak mampu. Pertama, gua akan memakmurkan para janda. Satu lagi, gua akan membangun masjid. Apa ya? Yang pasti sih hal pertama yang bakal gue lakuin ya, gue akan pamer ke semua sahabat-sahabat gue, miskin. Gue akan sebarin itu. Hai orang-orang miskin. Itu hal pertama yang bakal gue lakuin beneran. Karena stigma gue di hidup gue adalah miskin. Semua orang tahu itu. Dan makanya gue akan sebarin, hai orang-orang miskin. Memang kelihatan sih dari muka. Kelihatan dari muka ya, susah ya. Kedua, mungkin gue bayar utang. Terus gue nanya ke orang penagih utangnya, lu mau gue bayar berapa? Kayak gitu paling. Itu dua hal yang bakal gue lakuin. Gua bakal naikin umroh nyokap bokap gua. Gitu ya. Naikin umroh. Biar tau lah gitu nyokap gue itu satu lagi itu ya kalau misalkan budget umroh sekian dan masih ada sisanya ya buat gua. Buat apa? Percaya gua. Percaya. Bisa ngerubah banget segalanya. Apapun itu. Gue percaya uang itu bisa mengubah manusia, tapi belum tentu bisa mengubah pikiran. Jadi lo bisa berubah dari gaya lo, tapi lo belum tentu mindset lo dari orang yang biasa gitu ya, tiba-tiba kasih uang banyak, mindset lo langsung berubah jadi mindset orang hebat tuh nggak? Iya. Segalanya pun bisa diubah nggak sih? Enggak sih gue. Bisa. Bisa banget lah. Bisa banget. Bisa banget lah. Kenapa ya? Bisa. Apa tadi pertanyaannya? Goblok. Anak setan. Kalau uang itu bisa ngubah segalanya. Bisa. Percaya nggak? Bisa. Bisa. Tapi tergantung sama orangnya ya. Bisa ngolah uang itu apa enggak gitu, balik lagi ke orangnya sendiri. Enggak, kenapa lo bilang bisa? Bisa, Cok. Tergantung memanage-nya aja, orang itu memanage uang itu. Bisa kayak contoh ya kan, dia tiba-tiba nih dikasih uang 100 juta. Jebret gitu kan ke orang yang biasa aja lah gitu kan. Terus emang dia itu posisinya pengen buka usaha gitu kan, pengen buka usaha banget gitu. Sebelumnya itu orang misalkan drop lah gitu, nggak, ekonominya hancur segala macem gitu ya kan.
Siapa tahu dia punya uang ada budget 100 juta buat modal motivasi sedikit-sedikit, entah enggak langsung besar, siapa tahu bisa merubah. Tergantung orangnya, cowok. Merubah mindsetnya. Merubah mindsetnya, bisa merubah ininya juga. Wujudnya bisa kalau misalkan dia berhasil. Iyalah. Ubah secara signifikannya gimana maksudnya? Ubah apapun itu yang berubah karena mereka punya uang. Terkadang uang tuh bisa merubah orang. Sebenarnya uang tuh adalah kenapa makanya muncul istilah kalau misalkan ngomongin uang tuh sensitif. Ya karena memang secara nggak langsung uang tuh bisa ngerubah apapun. Maksudnya bukan apapun ya, dalam kepribadian orang. Lu pasti punya, ketika gue punya duit 100 juta nih, terus gue bayangin gue suruh ngapain aja dengan uang itu. Walaupun gue cuma disuruh 2 hal, tapi di otak gue udah nge-create banyak hal. 100 juta, gue bisa ngelakuin apaan aja, tapi gue suruh ngefilter 2 pilihan. Sebenarnya itu kan ada sifat sisi serakah manusia ya kan. Ya, makanya kalau misalkan uang bisa merubah orang, bisa aja sebenarnya. Makanya balik lagi ke mindsetnya diri sendiri yang mesti mindset dari kita yang mesti lebih pertahanin lah. Gimana lu cara uang ini tuh sifatnya cuma sementara. Kalau lu punya uang pribadi, Ya. berapa? Kalau gua mau punya 100 juta, gua akan ngasih Racil 5 juta. Baik banget sih. Iya. Gua akan ngasih. Kenapa? Karena buat ngebiayain jandanya dia. Waduh. Ibadah kan intinya. Ibadah. Dia ibadah, gua ibadah. Kakak-kakaknya dia, Kakak gue juga janda bangsat. dua-duanya. Oh 10 juta berarti. Berarti yang janda ada berapa nih? Dia punya janda 4. Ya udah 5 juta dibagi 4. 5 juta dibagi 4 berarti satu janda 1 juta. Cashback lah 1 juta bang. Terus, Cio, itu lu kalau itu kasih 5 juta ya, itu beneran lu bagi di janda-janda lu nggak? Sebelum gue bagi-bagi ini ya, gue boleh tahu, boleh ngungkapin perasaan gue ke kali dulu gak sih? Boleh ya? Ya, berarti lu ada niat nikung dong, niat lu. Aduh, anjing. Kok nikung? Enggak, maksud gua membantu Racil untuk membahagiakan janda. Bantulah yang miskin. Iya. Soalnya gini, tadi kan gue juga sempat dengar niat lu tuh membahagiakan janda saya sekaligus poligami, gitu kan? Berarti kalau itu sesuai. Kalau bantu Racil, buy one get 5 loh. Pahalanya. Bener, gua bantu Racil 5 juta ini udah dapat pahala. Iya, lu udah juga dapat pahala. Iya. Terus? Bener kan? Udah. Iya. Bantu doang ya. Bantu aja. Gak ada niat lain ya kan? Enggak. Kakaknya Racil lucu loh. Kan gua bilang, janda juga gua milih-milih. Kakaknya Racil lu lihat. Kenapa? Jangan dong fotonya. Belum. Ya aduh, jangan dong. Jangan Enggak. juga. Kan yang tadi gua bilang janda kriteria gua itu kan badannya 53, 54. Masuk. Nggak ada yang masuk. Harganya? Harganya di atas 20-an. Harganya. Ada harganya tuh. Kalau kita bandingkan Hah? harga 5 juta ke bawah nggak ada. Nggak masuk kriteria. Gini ya, gitu ya, perasaan gue sih, gue seneng banget ya sebenarnya. Harus dong gua bantu. Diam dulu bangsat. Setan emang. Emang anak anjing. Ya apa emang benar, karena Iya, dibantu sama bantu. lu. Tapi kalau emang ternyata niat lu ada hal yang lain ya, lu kayak mau mahar gitu seolah-olah 5 juta. Bangsat. Mikir gitu loh. 5 juta doang anjing. Miskin. Enggak, anjing. Anjing. mental orang kaya emang gitu ya. 5 juta ngambil punya dia nggak ada kepikiran. Terlalu murah. Ya Allah. Bagi Nando berapa ya? Nggak usah banyak-banyak lah, Cok. Gope paling lah 500.000 aja. 500.000 aja. 500.000. Iya. Kenapa cuma 500.000? Ya kan dia udah kaya, Cok. Ya, Udah lah, gua tahu alasan apa. Berapa? Buat isi tol dia. 500.000? Lu itu bisa buat 1 tahun, Cok. 500.000. Kagak anjing. Tol gua mahal. Buat tol dia. Cok, dia tuh ya Allah, koret banget gak mau masuk tol, Cok.
Itu lumayan. Hah? Pengalaman maksudnya Pernah gue syuting sama dia ya kan dari Bogor segala macem. Itu masuk tol, Cok. Itu kalau lewat jalan biasa jauh banget. Dia pengen masuk jalan biasa, bangsat. Yang tol aja 6.000. Yang tol 6.000 kagak mau, bangsat. segitu nggak mau naik tol ya? Segitu nggak mau. Segitu gak mau. Gue paling baru pertama kali nyetirin orang yang kagak pernah mau masuk tol. Dia doang anjing. Dia doang, bangsat. Nah, ini sebenarnya yang gue bilang, lu ngasih uang 100 juta ke orang yang salah, foya-foya, miskinnya cepet. Lu ngasih 100 juta ke orang kayak gue, itu masih bertahan tuh. Nah, oke. Nih, Dok, pertanyaan gue nih ya. Yeah, Lu kan dikasih cuma 500 ribu. Yeah. Kita untuk etal lagi. yeah. Nah, perasaan lu gimana? Dan apa yang pengen lu kasih ke Alba deh yang pengen sama Alba banget? Kalau gue kasih uang 500.000 sama Alfi berupa itu, yang pertama kali gue lakuin adalah gue jajanin dia di Circle K atau nggak Indomaret. Oh, jajanin apa aja, Pak? Gue jajanin apa aja. Apa aja? Kalau perlu nilainya lebih dari 500.000. Buat ngomong, lu yang miskin anjing. Balikin gue bangsat. Tot. Ya, tapi gue kalau jujur sih, Iya, di saya. Nggak, jangan. Kelihatan. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau dikasih uang 500.000 secara cuma-cuma, apalagi dari temen gue, wah itu sangat-sangat luar biasa ya. Maksud gue udah cukup bersyukur dengan uang 500.000 itu. Kan anggaplah gocap tadi kan kickback lah. Nggak, tapi kalau gue pribadi emang gitu. Kalau misalnya emang, soalnya kalau dia dapat rezeki bukan berarti kita tuh punya hak buat ngambil rezeki teman kita gitu. Kalau teman kita udah mau ngasih aja udah alhamdulillah. Lu jangan paksain, jangan offside gitu. Jangan kayak yang tadi wawancara sama gue udah kasih 2,5% dan naik, kan nggak tau diri kayak gitu kan. Oke. Malah sebenarnya agak kesel ya dikasih etal. Nggak juga, karena menurut gue ya berarti tandanya temen gue nih Alfi nih perhatian sama gue. Tahu kekurangan gue adalah masalah tol. Ya, kayak sini Dia mencoba menyelesaikan masalah gue, dan itu menurut gue jauh lebih berharga dibandingkan dia cuma ngasih gue cuma 500.000 dan akan jadi pertanyaan gue gitu. Gila. Panutan, Cok. Panutan. 100 juta bagi ke Putra. 200 ribu. Dapat. Dari 100 juta loh. Dari 100 juta. 200 ribu ya? Kenapa ya? Nggak tahu sih. Terlintas aja gitu cuma 200 ribu. Gue nggak tahu alasannya kenapa ya. Cuma mungkin satu sih, bro. Bikin oli lu nggak bocor, ya gitu aja. Cukup kok 200 ribu. Lo gimana tuh? Cukup perasaan lu kayak nggak sih 200.000 cukup senang. 200.000-nya, tapi lu mau tanya nggak ke gua? 200.000-nya kira-kira gua mau pakai buat apa? Gua buat bikin racun. Iyalah, gua racunin. Sebenarnya tetap aja duitnya gua bakal colong-colong juga. 200.000 gua tahu. Kasih. Jadi gua racunin dulu. Berarti lu nggak bersyukur dong gue kasih 200. Gua bersyukur dikasih 200, jadi gua bisa beli beracun buat lu. Allah. Syukur gua. Namanya orang dikasih. Oh, kita iya. harus terima. Udah nggak jadi deh, 200.000-nya gua pakai buat beramal aja. Beramal ke Gua. gua balikin lagi ya. Beramal, bener beramal nih, bener Oh, beramal. gini loh. Masalah biaya transfer doang. Iya, masalahnya gini loh, kita kan sama-sama miskin. Oh, 100 juta aja kadang kita nggak tahu itu kondisi siapa. Enggak. juga sih. Bener nggak gua? Bener nggak? Tas Bener, dulu, bener, tas dulu. Di bawah sana tuh masih ada orang-orang yang membutuhkan. Butuh dihina. Ada istilah Jil, di atas sana ada langit. Ada juga istilah di bawah tanah ada tanah. Anjing. Ada lagi, benar. Berarti kayak gua dong.